Sekarang kita bahas poin yang kedua, orang Kristen dan perjanjian lama. Dan ini kita bahas ayat 19. Ayat 17-18 sudah kita bahas pada minggu lalu. Mari kita sama-sama baca ayat 19. 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, ayat 19 ini ada perintah kita tidak boleh meniadakan bagian yang kecil. Bagaimanapun kecilnya, tidak boleh diabaikan dari hukum Taurat. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa istilah hukum Taurat itu bisa menunjuk pada 10 hukum, bisa kepada 5 kitab Musa, atau bisa kepada seluruh perjanjian lama. Dan yang dipakai dalam ayat yang ke-17 itu kelihatannya ini. Sedangkan di dalam ayat 18-19 itu menunjuk pada perjanjian lama. Jadi kalau memang hukum Taurat di situ ayat 19 menunjuk pada perjanjian lama, maka bunyinya siapa yang meniadakan salah satu perintah perjanjian lama sekalipun yang paling kecil. Ya. Nah, jadi ada larangan untuk meniadakan bagian yang paling kecil di dalam perjanjian lama. Nah, kalau Yesus sendiri tidak meniadakan perjanjian lama, bahkan bagian yang terkecil sekalipun, maka kita harus meneladani dia dalam hal ini, yaitu tidak boleh meniadakan bagian yang paling kecil. Kata meniadakan ini diterjemahkan secara berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan melanggar. Kita tidak boleh melanggar yang paling kecil sekalipun, atau mengurangi, atau membatalkan. Ya, jadi terjemahannya berbeda-beda. Dalam jepit komentar dikatakan bahwa arti dari kata Yunaninya bukan sekedar melanggar, tapi mencabut atau membatalkan. Jadi kita dilarang untuk mencabut atau membatalkan perintah di dalam perjanjian lama yang paling kecil pun. Itu tidak boleh. Nah, tapi adanya istilah dilarang, mencabut atau melanggar, membatalkan hukum yang paling kecil dalam perjanjian lama, secara implisit berarti bahwa ada hukum yang besar. Karena ini hukum yang paling kecil, berarti ada banyak hukum yang kecil, ini yang paling kecil. Tapi makin ke atas ada hukum-hukum yang besar, ini hukum yang paling besar. Berarti kita bisa lihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu tidak sama tingkatannya. Firman Tuhan itu tidak sama tingkatannya. Ada perintah-perintah yang besar, ada perintah-perintah yang penting, ada perintah yang kecil-kecil. Jadi ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak semua sama penting. Ada yang paling penting, ada yang tidak sepenting yang pertama. Dasarnya apa kita mengatakan demikian? Karena ada di dalam ayat 19 ini ada kata-kata yang paling kecil. Yang paling kecil pasti ada yang besar. Logikanya begitu. Tapi juga Matius 22 ayat 36-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti hukum Tuhan ini ada besar kecilnya. Tapi yang paling besar itu
Kasihilah Tuhan Allah. Nomor 2, kasih sesama. Ini paling besar. Dibilang bahwa pada 2 hukum ini seluruh hukum Taurat tergantung. Jadi kalau kita pelajari hukum Taurat memang disimpulkan ya ini saja. Ya, 10 hukum misalnya. Jangan ada padamu ada lain di hadapanku. Nah ini kan masuk di Tuhan punya. Terus jangan menyembah patung. Ini. Jangan menyebut nama Tuhan yang sembarangan. Ingat kuduskan hari Sabat. Itu kan. Tapi setelah itu mulai urusan yang sesama manusia kan. Jangan membunuh, jangan mencuri dan seterusnya sampai hukum ke-10 itu urusannya dengan sesama manusia. Ini urusannya dengan Tuhan. Jadi pantas Yesus mengatakan bahwa pada 2 hukum inilah bergantung seluruh hukum Tuhan dan para nabi. Jadi memang 2 ini paling besar. Hukum Tuhan ada yang besar ya. Terus Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan dan seterusnya. Yang terpenting dalam hukum Taurat. Berarti dalam hukum Taurat atau firman ada yang terpenting. Kalau ada terpenting berarti ada yang kurang penting. Tapi tidak ada yang tidak penting. Ya, tidak ada yang tidak penting. Semua penting, hanya tingkatan kepentingannya itu berbeda-beda. 1 Korintus 15 ayat 34. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, dia dikuburkan, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Nah, ini yang terpenting juga ya di dalam perjanjian baru. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus ini sangat penting. Ya. Kalau belajar bersyukur penting, tapi tidak sepenting kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Berbuat baik penting, tapi tak sepenting kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini makanya rasul-rasul itu mestinya kalau kita mau beritakan Injil itu kita mesti pikir ya, bagian yang paling penting itu yang harus ditekankan. Ya, bagian paling penting yang mesti ditekankan. Jangan tekankan yang kurang penting, ya kan? Nah, tapi banyak orang sekarang KKR kan yang sukanya yang kurang penting itu ya. Tapi yang penting diabaikan. Kalau kita sadar yang paling penting ini yang ditekankan. Kemarin waktu ibadah apa? Syukuran itu di siapa tang? Iya, ya tang itu ya. Mana dia datang ke kita? Ya, tidak datang. Ya, dia masih ditaruh. Ya, dia masih di perjalanan ditaruh. Ya. Waktu kemarin dia acara dia kan saya khotbah, saya penginjilan. Setelah itu saya baru diberitahu bahwa ternyata ada orang Islam banyak di situ. Ya, padahal saya bahas tentang perbuatan baik, omong kosong kalau bilang amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu dia punya teman itu banyak yang Islam. Ya. Nah, tapi ya saya bersyukur bahwa saya menekankan bahwa dosa hanya ditebus hanya dengan darah Yesus. Nah, jadi mau ibadah syukur juga kita bisa belokkan bagaimana caranya supaya penginjilan. Karena apa? Kematian, kebangkitan Yesus ini yang sangat penting. Nah, kalau yang kurang penting lebih ditekankan, maka yang sangat penting menjadi kurang diketahui atau kurang dikenal. Ya. Perbuatan baik penting, tapi tak sepenting kematian dan kebangkitan Yesus. Hendriksen mengatakan, tidak setiap perintah dari hukum Taurat mempunyai arti yang setara. Dan tidak semua sama. Rabi-rabi membagi hukum Taurat menjadi 613 perintah. Mereka menganggap 248 darinya sebagai perintah positif, 365 perintah negatif.
Mereka mengadakan perdebatan panjang lebar tentang perintah yang lebih berat dan yang lebih ringan. Beberapa rabi menganggap Ulangan 22 ayat 6, janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anak, sebagai yang paling ringan atau paling tidak penting atau berarti dari semua. Sedangkan tentang yang terberat atau terbesar dari semua perintah, pertanyaan berkenaan dengan identitas dijawab oleh seorang ahli Taurat bahwa Yesus setuju dengan dia terlihat dari jelas dari tanggapannya. Ini maksudnya ya. Hukum manakah yang terutama? Nah, mereka setuju ini yang terpenting. Tapi yang terendah, yang paling tidak penting ini yang mana? Nah, para nabi Yahudi bilang Ulangan 22:6. Itu yang paling rendah. Bunyinya, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak dan telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anak. Ini mesti ditaati. Tapi ini yang paling kurang penting. Tapi ini jadi perdebatan panjang juga. Ya. Tapi itu penting juga ya. Karena kalau kita memisahkan induk ayam sama ayamnya, kasihanlah anak ayamnya. Ya. Saya dulu waktu zamannya masih kecil itu suka pergi ke hutan cari burung. Ya, lihat sarang burung di atas pohon itu naik, lalu lihat anak-anaknya bawa pulang, kasih tinggal induknya cari sendiri terserah. Sampai pulang baru saya kasih makan sendiri. 2 hari kemudian mati semua. Ya. Itu berarti setelah baca ayat baru saya tahu itu dosa. Biarpun kurang penting itu dosa. Ya. Memisahkan saja. Ya memang Tuhan izinkan ya kita makan binatang ya. Makan RW juga boleh ya. Tapi kalau cara potong RW, cara membunuh anjing itu juga mesti pikir, kasihan loh. Kadang-kadang seperti penyiksaan. Ya. Itu ya kita mesti sadar ada peri kebinatangan ya. Bunuh-bunuh tapi jangan dengan penyiksaan. Ada orang yang memang tidak langsung membunuh, tapi menyiksa binatang, menyiksa anjing sedemikian rupa, itu sesuatu yang menurut saya sesama ciptaan Tuhan tidak boleh saling menyakiti. Jadi ini dianggap yang paling tidak penting. Jadi memang ya ada tingkatan-tingkatan. Maka kalau ada tingkatan-tingkatan begini, maka tentu dosa juga ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak bilang semua dosa sama rata, ya kan, tidak. Ada tingkatan-tingkatannya. Kedua, sekalipun hukum yang satu tidak sama penting dengan hukum yang lain, tapi yang paling tidak penting pun tetap tidak boleh dibuat atau diabaikan. Jadi yang nomor terakhir ini tetap tidak boleh dibuat, tidak boleh diabaikan. Sementara orang-orang Yahudi membedakan secara hati-hati antara perintah atau aturan kecil dan yang besar, mereka tetap menekankan pentingnya ketaatan pada yang terkecil. Jadi, biarpun ini mereka debat mana yang paling besar, mana yang paling kecil, tapi yang paling kecil pun itu harus dilakukan. Calvin menggunakan bagian ini untuk menyerang gereja Roma Katolik yang mengatakan bahwa ada dosa yang remeh, venial sin. Dulu dikatakan bahwa venial sin ini tidak diakui pun tidak apa-apa. Ya, karena dosanya terlalu kecil. Bagaimana dengan ajaran gereja Roma Katolik sekarang? Apakah mereka berubah tentang venial sin ini? Catechism of the Catholic Church tahun 92 nomor 1458 berbunyi, tanpa mengatakan bahwa ia diharuskan secara ketat. Bagaimanapun pengakuan dari kesalahan-kesalahan setiap hari, dosa-dosa remeh atau ringan, dianjurkan secara kuat oleh gereja. Jadi gereja menganjurkan secara kuat, tapi di atas dibilang ini tidak diharuskan secara ketat. Ya. Jadi dalam hal ini kelihatannya ada perubahan kata-kata, tapi esensinya tidak terlalu berubah. Ya. Mereka tidak mengharuskan secara ketat untuk melakukan pengakuan terhadap
dosa-dosa ringan atau dosa-dosa kecil. Calvin benar bahwa ini jelas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kata-kata Yesus di sini. Jadi sekalipun memang hukum yang ringan dan dosa yang kecil itu memang ada, tapi kita tetap tidak boleh melanggar hukum yang ringan atau membiarkan dosa kecil. Ya. Apakah ada dosa-dosa kecil di dalam diri kita? Kita renungkan dan berusaha untuk membuang. Lalu ada langsung di mana? Jadi ayat 19 ada. Ya, mungkin minggu lalu saya buang karena kepanjangan ya, takut kepanjangan. Ya. Jadi dari ayat 19 ini terlihat bahwa kita tidak boleh meniadakan bagian manapun dari perjanjian lama. Kita harus menerima dan menghormati seluruh perjanjian lama. Kalau saudara baca Alkitab, suka yang mana? PB atau PL? Suka PB ya. Kalau saudara khotbah, suka yang mana? Senang khotbah PB ya. PL kayaknya suka ya. Belum kalau khotbah kena imamat. Ya. Kidung Agung. Mazmur itu juga susah. Ya, Mazmur itu susah. Pengkhotbah. Kalau kita lihat, saya lihat Pak Madison Tanesit 3 kali khotbah di gereja kita selalu ambil teks perjanjian lama. Ya karena memang dia spesifikasinya orang perjanjian lama. Ya, dia teologi biblika dan spesifikasinya perjanjian lama. Jadi ya wajar lah begitu kalau dia ngambil. Tapi kita juga ya, seharusnya baca Alkitab itu jangan hanya suka perjanjian baru, tapi perjanjian lama juga mesti disukai. Hampir-hampir cerita perjanjian baru semua kita tahu ya, tapi perjanjian lama ceritanya, ada yang kita belum pernah tahu itu cerita. Ya, maka itu sesuatu yang tidak adil. Karena itu maka kita harus perhatikan perjanjian lama itu. Orang Kristen sementara dia mengasihi perjanjian baru dengan segenap hatinya, tidak boleh merendahkan atau meremehkan perjanjian lama. Ya, tidak boleh ya. Martin Lloyd Jones. Kita tidak pernah boleh memecah PL dan PB. Kita tidak pernah boleh merasa bahwa PB membuat perjanjian lama tidak perlu. Saya makin lama makin merasa bahwa merupakan sesuatu yang sangat disesalkan bahwa PB dicetak sendirian. Maksudnya Alkitab ini. Ya, karena kan dicetak PB saja tanpa PL. Ya, karena kita cenderung untuk jatuh ke dalam kesalahan yang serius untuk berpikir bahwa karena kita adalah orang-orang Kristen, kita tidak membutuhkan perjanjian lama. Ini kata Lloyd Jones sekarang. Dia lihat ini lama orang yang cetak PL, PB saja. PL tidak diikut sertakan. Nah, dia prihatin dengan ini dan dia merasa bahwa tidak seharusnya perjanjian lama diabaikan seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kedua, kita harus mentaati dan mengajarkan atau memberitakan perjanjian lama. Lihat ya ayat 19, ya, siapa melakukan dan mengajarkan. Jadi ada melakukan dan mengajarkan. Hubungan antara melakukan atau mentaati dan mengajarkan. Ada orang yang mau mentaati tapi tidak mau menyebarkan. Ya, hanya taat saja tapi tidak menyebarkan. Ada juga yang sebaliknya. Mau mengajarkannya tapi dia sendiri tidak melakukannya. Yesus menghendaki dua-dua, yaitu mengajarkan, melakukan.
Dua ini mesti jalan bersama-sama. Robertson, Yesus meletakkan praktek sebelum pengajaran. Praktek dulu ya, melakukan ya. Sebelum pengajaran. Jadi prakteknya nomor 1, 2, mengajarkan. Yesus meletakkan praktek sebelum pengajaran. Sang guru harus menerapkan ajarannya kepada diri sendiri sebelum dia memenuhi syarat untuk mengajar orang lain. Nah, ini yang berat. Ya. Melakukan baru mengajar. Kalau belum melakukan, boleh ngajar? Boleh tapi tidak bisa menjadi contoh. Ya. Melakukan dan mengajarkan. Kalau belum melakukan, boleh ngajar? Berpikir boleh. Ya, Boleh. 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 Berarti ini gimana? Contohnya mengajar tentang kejadian dunia, penciptaan. Bagaimana kita harus mengalami itu baru kita ajarkan hal ini. Nah, ini bukan soal alami atau tidak alami, tahu atau tidak tahu, tapi melakukan ini adalah perintah. Ya, Kan kejadian dunia itu kan bukan merupakan satu perintah. Yang ditekankan sekarang ada perintah Tuhan, lalu disuruh melakukan, lalu ngajar. Nah, kalau perintah ini belum kita lakukan, boleh ngajar? Tidak boleh. Maksudnya begini, kan ada murid-murid protes kepada Yesus bahwa ahli-ahli Taurat menduduki kursi Musa, tapi Yesus bilang ikuti apa yang mereka ajarkan, tapi jangan perbuatan mereka. Berarti dengan sendirinya ajar saja, tapi soal dia praktek atau tidak. Loh, itu kan memang ahli Taurat begitu. Tapi yang Yesus mau ini bagaimana? Jadi kita memang kalau ahli Taurat sudah begitu ya terserahlah. Kita ikut saja ajaran mereka, lalu saya ikut perbuatan mereka. Tapi yang standarnya yang diajarkan Yesus itu lakukan dan ajarkan. Jadi kalau kita ikut Yesus, harus lakukan baru ajar. Kalau belum bisa melakukan, jangan ajar. Maka saya di gereja harus pilih yang mana yang saya bisa lakukan. Kalau saya bisa lakukan 1, 2, 3, tidak selesai khotbahinlah. Kalau saya tidak bisa lakukannya, ternyata ada 715, maka 715 ini tidak boleh saya khotbah. Berarti nanti diajarkan cuma sedikit saja. Kalau pengkhotbah hanya tergantung dengan dia bisa menemukan apa, lalu dia mengkhotbahkan itu, berarti nanti yang diajarkan cuma sedikit saja. Ya. Misalnya 10 hukum. Saya langgar semua, hanya bisa lakukan hukum kedua. Jadi saya hanya ajarkan hukum kedua, yang lain tidak usah. Begitu. Yang kita lakukan itu sangat terbatas sekali. Ya. Tidak semua kita bisa lakukan. Padahal kita condong untuk mengajar. Jadi itu benar atau salah? Boleh atau tidak? Begini Bapak, kalau misalnya saya melakukan hukum kedua dan saya sedang mengajar tentang hukum kedua, tiba-tiba pendengar bertanya tentang hukum kelima, sedangkan saya tidak taat hukum kelima, apakah saya berdiam diri saja? Ya karena saya belum lakukan. Mau ajar gimana? Susah ya. Kalau mau lakukan sebuah baru ajar bisa rumit dia. Rumit. Ya. Tidak jadi mengajar. Tidak akan ada yang berani mengajar ini. Sampai kita mati Alkitab belum selesai dipelajari. Belum, karena pengajarnya tidak berani ajar.
Coba perhatikan ya kata-kata dari Robertson ini ya. Yesus meletakkan praktek sebelum pengajaran. Sang guru harus menerapkan ajaran pada diri sendiri. Sang guru di sini bukan orang Yesus ya. Sang guru ini artinya pengajar firman. Pengajar firman, misalnya saya, harus menerapkan ajaran pada diri sendiri sebelum memenuhi syarat mengajar orang lain. Perhatikan, yang Robertson menggunakan kata ini adalah menerapkan. Itu benar. Tapi kalau kata itu tidak boleh diganti dengan mentaati. Mengapa? Karena kalau pengkhotbah hanya boleh mengajarkan apa yang sudah bisa dia taati, maka sedikit sekali dari kitab suci yang bisa dia ajarkan. Ya, jarang sekali kalau ada orang yang bisa mentaati Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasih Tuhan itu mesti ada 3 segenap. Segenap itu apa? Seluruhnya. Artinya segenap hati. Hati itu tidak boleh ada sedikit pun untuk yang lain. Hanya Tuhan saja. Bisa? Full. Jiwa itu tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja, segenap. Akal budi ini, otak ini hanya Tuhan saja. Menurut saya pengkhotbah jago bagaimanapun tidak bisa. Dan kalau begitu, ini ayat tidak boleh dikhotbahkan. Maka celakalah kita. Ya. Jadi memang di sini dipakai kata menerapkan, tapi tidak digunakan kata mentaati dalam artian sudah bisa mentaati. Ya, sudah bisa mentaati. Kalau demikian, apakah ayat ini tidak boleh diajarkan? Ini akan bertentangan dengan ayat 19 yang mengecam orang yang tidak mengajarkan semua hukum Taurat. Lain lagi ceritanya kalau si pengkhotbah itu memang tidak berkeinginan untuk melakukan yang diajarkan. Itu memang kemunafikan. Jadi ada beda antara keinginan untuk taat tapi gagal dengan memang sengaja tidak mau taat. Itu berbeda ya. Ya. Saya mungkin bisa benci orang, tapi saya berjuang sedemikian rupa supaya bisa ampuni itu orang. Tapi masih belum bisa-bisa juga ya. Saya dari rumah sudah berdoa, tapi begitu lihat dia membuka, mood langsung buruk. Ya, berarti saya sudah berusaha menerapkan, tapi saya gagal. Itu berbeda dengan saya sama sekali tidak punya keinginan untuk menerapkan atau mentaati. Ya. Jadi ini juga penting, berarti sepanjang si pengkhotbah atau guru itu berusaha menerapkannya dalam sebuah pergumulan, tapi dia belum berhasil, dia boleh khotbah? Boleh. Kalau dia boleh berkhotbah sesuatu yang belum bisa dia taati, kira-kira respon jemaat bagaimana? Kecenderungan jemaat kebanyakan adalah lu saja belum melakukan, kok lu suruh kita, ya kan? Nah kalau saudara jemaat berpikir begitu, lu saja begitu, lu suruh kita, maka pengkhotbah akan didorong, kalau begitu saya belum bisa lakukan, saya tidak usah khotbah. Yang itu berarti supaya aman saya hanya mengkhotbahkan apa yang sudah saya lakukan supaya saya aman. Maka saya akan memilih mana yang kira-kira saya sudah bisa. Maka saudara hanya akan dapat firman Tuhan sedikit saja. Ya, misalnya hukum Tuhan ada 100. Sebagai pendeta di gereja, kalau saya khotbah semua, saudara akan lihat dia saja tidak lakukan, tapi dia khotbah nomor 1. Kalau saudara bilang begitu, saya lantas cenderung berpikir, kalau daripada diserang begitu, mending saya pilih saja yang saya lakukan. Baru saya khotbah supaya saya aman. Setelah saya hitung dari 100, saya cuma bisa lakukan 7.
93 belum saya lakukan. Dan selama saya melayani di revival, saya tidak akan mau khotbah 93 itu. Bagaimana? Yang rugi siapa? Jemaat. Yang rugi saudara. Yang rugi kita semua. Karena itu ingat juga bahwa memang seorang pengkhotbah atau seorang guru dituntut untuk melakukan dan mengajarkan. Tapi dari sisi jemaat, jangan berpikir bahwa pengkhotbah itu Superman yang tahu semua dan bisa semua. Dan kalau dia ngomong dia sudah lakukan semua. Tidak. Tidak. Kadang-kadang kita berkhotbah justru menghantam kembali diri kita sendiri. Betul ya Umi ya? Umi, betul ya? Apa? Ya. Karena itu di sini kita mesti saling mendukung, sehingga jemaat jangan hanya suka protes kalau dia ngomong tapi tidak begini, dia ngomong tapi tidak begini. Kalau saudara begitu ya saya pilih saja yang saya bisa lakukan, dan itu sangat sedikit. Maka kita semua akan rugi. Dan kalau saya pilih sedikit saja, maka saya jadi berdosa lagi. Mengapa? Karena ayat 19 bilang apa? Bunyi ayat 19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, tidak mengajarkannya, sudah salah. Ya. Jadi di sini memang kita setiap guru, setiap pengajar, pengkhotbah harus berjuang untuk mentaati apa yang dia ajarkan. Tapi dari sisi jemaat tidak boleh menuntut kesempurnaan. Kalau ada pengkhotbah begini, tapi dia belum bisa lakukan itu, saudara tidak boleh kritik yang menghancurkan. Saudara harusnya mendoakan atau memberikan dorongan supaya itu bisa dilakukan. Karena bagaimanapun juga, sehebat-hebatnya seorang pendeta, dia manusia dan dia punya cacat celah itu banyak. Hanya karena Tuhan pilih dia, maka apa boleh buat? Ya, bisa paham ini ya? Kalau tidak rugi semua. Poin B, keharusan mentaati perjanjian lama. Jadi kita tetap harus taat perjanjian lama. Misalnya tentang persembahan persepuluhan, tidak pernah ada ayat yang menghapuskan persembahan persepuluhan ini. 2 Korintus 9:7 berbicara tentang persembahan sukarela, bukan tentang persembahan persepuluhan. Maka kita harus taat. Peraturan Sabat, tidak boleh bekerja atau mempekerjakan orang, tapi harus berbakti. Ini juga tidak pernah dihapuskan. Entah berdasarkan apa orang-orang tertentu mengatakan bahwa dalam PB hukum Sabat sudah dihapuskan. Tidak ada dihapuskan. Jadi bekerja atau mempekerjakan orang secara rutin seperti Senin sampai Sabtu juga adalah sesuatu yang salah. Seperti saya bilang, ada toko yang hari Minggu juga buka. Nah ini orang-orang tidak ibadah, dia bilang begini, Pak, yang masuk pagi ibadah sore, yang masuk yang nanti sebaliknya mereka sip-sipan seperti itu. Ya betul. Tapi persoalannya adalah hari Minggu itu bukan hanya hari berbakti, tapi hari beristirahat yang Tuhan kasih. Jadi mestinya tidak boleh mempekerjakan orang. Itu tetap dosa. Ya. Ayat 19 ini perlu dicamkan setiap kali saudara meremehkan satu dosa atau membiarkan ada dalam hidup saudara. Itu sama dengan meniadakan atau tidak melakukan salah satu firman Tuhan. Jadi yang kecil-kecil. Tadi kita lihat ya, ada hukum yang besar, ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil tidak boleh. Misalnya, ada banyak ya, contohnya bikin gosip. Itu hal kecil ya. Kelihatannya kecil sekali. Tapi firman Tuhan perjanjian lama lama. Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 17. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib.
Hati-hati dengan dosa satu ini, dosa gosip ini. Dan jangan memberi alasan atau dalih, oh itu keluar dengan sendirinya. Saya tidak rencana menceritakan, tapi dia tiba-tiba keceplosan. Atau oh saya tidak bermaksud begitu. Atau aku maunya cuma sharing saja. Semua penggosip begitu. Ya, tidak ada penggosip yang memulai gosip yang dengan berkata, dengarkan, saya mau ceritakan satu gosip. Tidak ada ya? Itu penggosip bodoh. Semua penggosip biasanya hanya saya mau kasih tahu satu informasi. Saya mau beritahu perkembangan terkini. Tidak ada yang bilang ini. Ya, jadi memang gosip sifatnya seperti itu. Sehingga kalau kita mendengar satu isu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, mending kita redam, ya, daripada itu menjadi sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa kecil seperti itu. Ya, jadi intinya adalah bahwa kita harus belajar mentaati firman Tuhan yang sekecil apapun. Keempat, resiko kalau melanggar hal-hal di atas dan pahala kalau mentaati. Mari kembali lihat ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil. Ini ya, hukum Taurat itu ada banyak. Ini yang paling besar, ini paling kecil. Barang siapa mengabaikan ini, yang paling kecil, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Abaikan yang paling kecil, di surga dia dapat tempat yang paling bawah. Ya. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dan hukum Taurat ini, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi atas. Jadi kalau abaikan ini dapat tempat yang paling rendah. Mari kita bahas. Nah, istilah kerajaan surga ini maksudnya apa? Apakah ini memang bicara tentang surga di sana? Waktu kita mati kita pergi ke sana atau bagaimana? Calvin menganggap bahwa istilah kerajaan surga menunjuk kepada gereja. Jadi dia tidak mengatakan bahwa itu surga di sana. Ya, tapi itu menunjuk pada gereja. Sama seperti penggunaan Lukas 7:28. Aku berkata padamu, di antara mereka dilahirkan dari perempuan, tidak seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Kerajaan Allah di situ artinya gereja. Karena itu Calvin menganggap kalau yang lakukan membuat ini, dia akan dapat tempat paling kecil di dalam kerajaan surga. Artinya di dalam gereja dia dianggap paling kecil. Tapi sebaliknya yang lakukan di gereja, dia mendapat kedudukan yang terhormat. Itu tafsiran dari Calvin. Tapi penafsir yang lain menganggap bahwa istilah ini bisa menunjuk pada gereja dan bisa juga pada kerajaan surga. Hendriksen misalnya, seperti diteguhkan oleh kitab suci, prinsip ini berlaku berkenaan dengan pemerintahan Kristus baik di bumi dan di surga. Itu benar pada saat ini dan akan berlaku pada hari penghakiman dan setelahnya. Berlaku di gereja sekarang. Kalau orang-orang yang betul-betul taat firman, mereka akan dihormati di gereja dan di surga. Ya. Matius Paul, orang itu akan mendapatkan kemasyhuran dan reputasi yang besar dalam gereja, yang adalah kerajaan surga di bumi, dan akan mendapatkan upah atau pahala besar dalam kerajaan kemuliaannya setelah atau di alam baka. Dan di sana juga, di sini ya, di sana juga ya. Saya lebih setuju dengan penafsiran yang kedua. Jadi sekalipun masuk surga itu hanya tergantung iman kepada Kristus, tapi tinggi rendahnya di surga atau besarnya kecil pahala di surga tergantung dari hidup kita. Khususnya tergantung pada sikap kita terhadap firman. Jadi ingat ya, biarpun sama-sama masuk surga, tidak sama kedudukan di sana. Ya.
Ada yang pahalanya besar di surga, tapi ada yang sedikit. Memang masuk surga itu kan iman saja, ya kan? Tapi misalnya antara A dan B, si A ini setelah beriman sungguh-sungguh percaya Yesus, ya malas-malasan dia, ya ogah-ogahan dia. Tapi karena imannya dia memang masuk surga. Tapi si B, dia beriman, dia masuk surga. Tapi sebelum mati, ini orang rajin sekali melayani Tuhan. Dia mati-matian, banyak berkorban waktu, tenaga, uang untuk melayani Tuhan. Pas masuk surga, yang ini hanya tidur-tidur saja. Yang ini aktif sekali. Begitu masuk surga, sama rata. Adil. Paulus luar biasa, dia punya penderitaan di dalam melayani Tuhan. Apakah di surga nanti Paulus pahala sama dengan kita? Nah, maka Tuhan tahu menghargai orang-orang yang berjeri di dalam. Ya. Karena itu masuk surga hanya iman. Tapi upah di surga, tingkatan di surga, itu tergantung kita punya pekerjaan, ketaatan di dunia ini, termasuk sikap terhadap firman Tuhan. Kalau kita belajar taat firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita upah besar di surga. Tapi kalau kita mengabaikan, biarpun yang paling kecil, nah ini tempatnya yang paling kecil di surga. Tapi biasa orang bilang begini, biar paling kecil juga penting masuk. Biasa kan kita sukanya begitu ya. Asal masuk biarpun pinggir. Teras sudah tidak lama yang penting masuk. Begini ya, saya ada orang pernah omong begitu. Tapi saya kan begini ya, waktu kita percaya Yesus, ya, waktu kita percaya Yesus kan kita diberikan Roh Kudus. Kalau betul Roh Kudus ada di dalam diri kita, dia membaharui kita. Pikiran, hati, perasaan kita menjadi baru. Maka jelas bagi seorang yang sudah dilahirkan kembali, ada satu kerinduan besar untuk mentaati Tuhan. Itu ada. Jadi yang menjadi persoalan bukan nanti di surga dia dapat besar atau kecil. Tapi bahwa seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan, itu kepengen mentaati Tuhan dengan semampu dia. Soal perkara dia gagal itu urusan nomor 2. Tapi dia punya niat sungguh-sungguh untuk mentaati Tuhan. Kalau saudara tidak ada niat mentaati Tuhan, saudara bukan Kristen. Kalau ada niat tapi gagal, bahkan kita bisa gagal berbulan-bulan. Ya, semua kita kan punya kelemahan ya. Ada orang yang kelemahannya di sini. Dan pertama, setan tahu kita punya kelemahan. Kalau setan tahu lu lemah, di sini dia main serang ini titik terus. Sama seperti petinju ya. Kalau dia sudah tahu itu rusuknya pernah patah, pukul di situ terus. Ya kan? Karena itu maka kita jatuh bangun dalam satu dosa ini bisa terjadi ulang-ulang, bahkan sampai kita mati. Bagian yang lain kita mengalami kemajuan, tapi yang ini maka susah. Berdiri 2 minggu, roboh. Berjuang lagi, 1 minggu, roboh lagi. Tapi pertanyaan kita adalah, kalau orang itu mati, dia masuk surga atau neraka? Kalau dia benar-benar orang-orang percaya, termasuk dosa dia yang jatuh bangun di sini, itu sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga itu sama sekali tidak membuat dia tidak selamat. Tapi pertanyaannya adalah, dia betul-betul punya iman sejati atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau dia punya iman sejati, untuk dosa yang jatuh bangun di sini pun, itu sudah dibayar Kristus sampai set terakhir, selesai, sudah selesai. Tapi keinginan taat itu mesti ada. Kalau tidak ada keinginan taat, kita bukan Kristen. Jadi sikap kita terhadap firman Tuhan mempengaruhi atau menentukan tinggi rendahnya tempat di surga. Dengan kata lain, mempengaruhi atau menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah. Manusia kalau ukur kemuliaan manusia itu ya, orang lain itu tergantung dari
pangkat, jabatan, kaya. Kalau banyak uang, mulia, dihargai. Tapi kalau miskin melarat, tidak dihargai. Tapi kalau Tuhan menghargai dan menilai orang dari sikapnya terhadap firman. Ya. Lihat ya, Kisah 17:11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Terjemahan yang lebih tepat bukan lebih baik, tapi lebih mulia hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan sekerelaan hati, setiap hari menyelidiki kitab suci, mengetahui apakah semua benar demikian. Orang-orang yang tiap hari menyelidiki kitab suci, memeriksa semuanya untuk tahu kebenaran, orang-orang itu disebut mulia di mata Tuhan. Maka kalau saudara punya kerinduan firman yang sungguh-sungguh, saudara di mata Tuhan adalah orang mulia. Tapi kalau saudara tidak punya kerinduan firman, saudara tidak mulia di hadapan